Roy Suryo yang menyebarkan editan, gambar atau foto patung Buddha stupa di Candi Borobudur dengan wajah Presiden Jokowi untuk bahan tertawaan kini sedang berusaha cuci tangan. Katanya bukan dia yang membuat foto itu dan dia sekarang sudah menghapus cuitan itu. Tapi dia dengan sengaja dan mengaku sudah menyebarkan foto editan tersebut, maka sebenarnya Roy Suryo bisa dihukum. Terlepas bukan dia pembuatnya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, Roy Suryo seorang mantan menteri yang tidak hafal lagu Indonesia Raya dan beberapa kali membuat kegaduhan, kini kembali membuat kegaduhan. Yang kita tahu, Roy Suryo menyebarkan sebuah foto editan dari patung Buddha stupa di Candi Borobudur yang diedit wajahnya dengan wajah Presiden Jokowi yang menjadi bahan tertawaan. Dan kini Roy Suryo mulai ngeles, mulai cuci tangan. Katanya bukan dia yang membuat atau menciptakan foto tersebut. Dia hanya memposting. Dia menunjukkan beberapa akun, 2 akun yang katanya menjadi sumber foto tersebut. Kemudian dia mengatakan karena dia tidak merasa membuat foto tersebut, maka kemudian dia menghapus foto tersebut. Kata dia, kasus sudah ditutup. Kok enak sekali jadi Roy Suryo. Setelah menyebarkan kegaduhan melalui akun Twitternya, kemudian dia merasa masalah sudah selesai. Padahal menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, Roy Suryo bisa diseret ke masalah hukum. Abdul Fikar Hajar menyebutkan soal tindakan Roy Suryo itu pada soal menyebarkan. Disinilah masalahnya. Bahwa benar Roy Suryo tidak membuat foto itu, tidak mengedit foto itu. Tapi ingat, dalam Undang-Undang ITE, tidak hanya orang yang membuat, tidak hanya orang yang menciptakan sebuah materi, tapi siapapun yang terlibat menyebarkan akan bisa kena pasal hukum. Misalnya, kalau kita lihat pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dan kita melihat bagaimana materi dari Roy Suryo itu telah membuat kegaduhan dan bisa jadi menjadi unsur kebencian. Dan di situ bahwa patung Buddha yang stupa Borobudur merupakan simbol keagamaan dalam agama Buddha. Maka ini terkait dengan isu SARA. Dan di pasal tersebut sudah jelas bahwa tidak ada masalahnya bagi orang yang menciptakan atau yang membuat, tapi yang menyebarkan informasi. Dan Roy Suryo bisa diduga kuat pada pasal tersebut orang yang menyebarkan. Kemudian ada ancaman pidananya bagi mereka yang melanggar pasal 28 ayat 2. Setiap orang
yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian isi pasal yang mengatur penyebaran kebencian yang bisa dipakai untuk menjerat Roy Suryo. Jadi bukan masalah apakah Roy Suryo mengedit atau membuat gambar tersebut, tetapi dia sudah jelas menyebarkan sebuah materi yang bisa diduga kuat menjadi sumber kebencian, penghinaan yang terjadi saat ini. Karena itu, Roy Suryo bisa diseret ke meja pengadilan dan kita meminta polisi untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dan ingat, tidak ada satu agama apapun di Indonesia yang boleh dilecehkan. Tidak ada satu keyakinan pun di Indonesia yang bisa dihina. Tidak ada satu kepercayaan pun di Indonesia yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Roy Suryo tidak bisa cuci tangan, Roy Suryo tidak bisa ngeles, benar dia tidak membuat, benar dia tidak mengedit foto tersebut, tapi dia sudah jelas-jelas menyebarkan, menyebarluaskan, dan menyebabkan kegaduhan hingga saat ini. Karena itu segera adili Roy Suryo. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.